kali ini ketemu di bincang-bincang malam dan kami mendapatkan kabar tentang adanya perkembangan di program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten ini pemirsa ya. Situasi pandemi sudah mulai turun dan pastinya ini memasuki masa transisi. Mereka yang terdampak menjadi jatuh miskin karena terdampak pandemi ini juga perlu ada masa-masa upaya untuk penanganan. Di sisi lain, program Keluarga Harapan yang selama ini menjadi salah satu program untuk istilahnya mengentaskan kemiskinan, ini ternyata kita mendapatkan kabar tentang adanya sekitar 250 keluarga yang terdeteksi mampu. Secara logika, ketika keluarga tersebut sudah terdeteksi mampu, mau tidak mau, mereka harus dicongkel dari daftar penerima program Keluarga Harapan ini dengan apa harapan mereka yang selama ini sebenarnya masuk kriteria miskin bisa terdampak. Nah, kita akan cross-check langsung dengan koordinator kabupaten program Keluarga Harapan Kabupaten Klaten. Apa kabar Pak? Terima kasih. Siap, kabar sehat. Sehat selalu ya. Iya Mas. Tambah lulus atau dulu Tambah edan Mas ini. Iya. Tapi pandemi ini. Iya. Iya, kita udah biasa sama Pak Theo ya dari kecil. Kata nikah, kata nikah. Oke, yang pasti kita cross-check Pak, apakah benar PKH menemukan data 250 KPM keluarga penerima manfaat yang terdeteksi mampu? Ya, benar sekali bahwa di dalam masa pandemi teman-teman melakukan screening begitu terhadap KPM yang sudah dirasa mampu. Itu terdeteksi ada 250 KPM yang mampu. Sekarang posisinya sedang dalam proses pelengkapan berkas. Berkas. Dari 250 itu apakah terkumpul di satu titik atau tersebar? Itu tersebar di 26 kecamatan gitu, tetapi yang penyumbang terbesarnya itu ada di daerah Polanharjo, Karanganom, kemudian nanti Ngawen. Itu adalah daerah-daerah yang nantinya akan dilewati jalan tol begitu. Ya, berarti mereka mampu secara terdeteksi mampu secara alami atau memang mereka ikut program-program dari PKH misalnya, mereka diarahkan untuk bisa mandiri dan sebagainya dari hasil screening yang didapatkan. Oke. 250 itu mixing Mas. Jadi itu berbagai macam sumber alasan begitu. Yang pertama ada yang kami mendapatkan KPM itu berdasarkan musyawarah desa bahwa si KPM ini sudah dinyatakan mampu dari musyawarah desa. Kemudian ada juga yang pemerintah desanya sudah menyatakan mau memberikan surat pernyataan bahwa ini warga saya sudah mampu. Ada juga yang ini yang luar biasa yang mereka dengan rela, dengan sadar bahwa oh saya sudah merasa cukup, saya sudah merasa mampu dan akhirnya mereka mengundurkan diri dengan sukarela dengan surat pernyataan sendiri. Dan juga ada yang ngeyel juga ada, yang ngeyel gitu. Ngeyel nggak mau mundur, padahal ya dia dinyatakan mampu oleh kanan kirinya tapi tetap dia kagak nggak mau mundur. Jadi dampak mereka terima ganti digital masuk dalam salah satu kriteria bisa mereka merangkap jadi mampu juga Pak ya daerah situ. Betul, siap. Itu salah satu penyebab faktor bahwa KPM PKH yang terima ganti rugi tol itu sekarang masuk di 250 itu dia terdeteksi mampu. Walaupun ini proses ganti ruginya belum selesai, tapi teman-teman sudah mendapatkan, mengantongi nama-nama itu, makanya terkumpullah 250. Dari 250 itu Pak Theo, sekarang prosesnya pemberkasan. Iya. Nah, secara aturan kan memang mereka harus dikeluarkan atau dicongkel dari data penerima biar yang lain yang merasa kurang mampu bisa terlihat. Kira-kira prosesnya sekarang sampai di mana untuk mengeluarkan mereka? Sudah berapa persen atau gimana? Oke, yang dari 250 ini semuanya prosesnya sudah
teman-teman sedang melengkapi berkas, misalnya tadi dari pernyataan desa itu baru melengkapi itu, terus kemudian surat pernyataan mundur dari yang bersangkutan itu baru dikumpulkan di sini. Nanti kalau sudah selesai semuanya, terkumpul, berkasnya sudah siap, data dukungnya, jadi nanti akan kita kirimkan ke Kemensos gitu untuk diterbitkan SK bahwa KPM ini mampu gitu. Jadi alurnya mereka membuat pernyataan mengundurkan diri Ya. Kemudian didukung dari surat pemerintah desa. Yeah. Baru nanti masuk ke kabupaten diusulkan gitu Pak. Ya. Itu bisa salah satu Mas. Saya jadi bisa surat pernyataan aja udah cukup. Udah cukup. Nggak perlu dari pemerintah desa. Oh gitu. Atau kalau pernyataan tidak ada dari pemerintah desa. Jadi ini salah satu sudah cukup, nggak perlu dua-duanya. Ya. Untuk mempercepat Pak, mungkin harapan masyarakat karena banyak yang terdampak COVID gitu kan, ternyata ada peluang 250 itu bisa dicongkel, kemudian bisa dimasukkan data yang baru gitu kan. Nah kira-kira upaya mempercepat ini perlu sinergitas. Biasanya yang bisa mempengaruhi proses percepatan itu sinergitas dengan siapa saja? PKH. Saya ambil contoh untuk awal tahun 2021 di bulan Maret kalau nggak salah itu kita berkolaborasi dengan pemerintah desa melakukan musyawarah desa tentang status kelayakan KPM dalam menerima bansos PKH. Nah di situ kemarin terdeteksi di Kabupaten Klaten ada 716 KPM yang dinyatakan tidak layak. Nah ini akhirnya diajukan ke Kemensos, terus kemudian hasilnya ini membuahkan hasil bahwa pada awal tahun 2022 besok 716 ini sudah tidak menerima bantuan lagi. Jadi ini dari sistem sudah dideteksi bahwa yang bersangkutan sudah keluar dari program begitu. Itu yang sangat efektif adalah kolaborasi dengan pemerintah desa. Seperti yang kita ketahui, di PKH ini tidak hanya memasukkan dan mengeluarkan data, istilahnya mengregulasi dan sebagainya, tapi sebenarnya mereka juga punya program banyak hal pembinaan ya, termasuk ada QB dan sebagainya. Ya. Dan yang di depan kita ini adalah salah satu produknya dari binaan PKH Pak ya. Ya ini salah satu produk binaan dari KPM kami di Karangdowo. Ada spray, kemudian ada sarung bantal gitu. Ini yang nantinya akan kami ikutkan di pameran. Jadi ini salah satu bahwa kami tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tapi juga membuat KPM tersebut lebih produktif dengan pemberdayaan ekonomi gitu. Mereka bersaing untuk bisa lebih cepat mandiri dan memberikan pembinaan, artinya bantuan yang diterima itu bisa dioptimalkan, mereka bisa punya usaha dan sebagainya gitu Pak ya? Iya. Dan kita informasikan juga untuk pemirsa yang ingin berpartisipasi di program workshop di jurnalistik sekaligus persiapan untuk volunteer liputan Taman Muhammadiyah dan Aisyah di Solo di tahun 2021 ini sudah ada berapa yang tergraduasi sampai dengan saat ini? Sampai akhir tahap 4 2021, artinya tahap terakhir di 2021, total yang sudah digraduasi di Kabupaten Klaten itu ada sekitar 2.521. Iya. Jadi itu pengurangan KPM sampai pada tahun 2021 ini. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya dengan tahun 2021 untuk yang tergraduasi prosentasenya menurun kalau prosentasenya. Jadi kalau 2020 kemarin kita bisa banyak, tapi ini karena masa pandemi semakin lama membuat kondisi ekonomi juga semakin susah, jadi kami kesulitan dalam menyamakan dengan tahun kemarin aja kesulitan, jadi ini cenderung menurun. Iya. Kira-kira ada target nggak Pak dari 250 ini nanti bisa selesai mereka, paling nggak bisa tercancel dan sebagainya? Ya, harapan kami tidak hanya berhenti di 250 sampai akhir tahun 2021, jadi tetap kami upayakan untuk ditambah lagi yang 2021 ini biar lebih dari 250 begitu. Ya, jadi ini merupakan satu bentuk hasil kinerja kalau bisa dikatakan ya, yang nampak ya, melihat 250. Di sisi lain memang sudah banyak yang dilakukan SDM PKH sampai
di tingkat kecamatan. Kira-kira apa harapan untuk para SDM di kecamatan Pak, terkait dengan percepatan graduasi? Ya. Percepatan graduasi kuncinya ada di 3 hal, yaitu komunikasi, sering komunikasi dengan KPM, dengan perangkat desa, dan juga yang kedua itu koordinasi itu dengan lintas sektoral, karena kita tidak bisa sendiri dalam mengentaskan perekonomian, itu harus kita bekerja sama dengan lintas sektoral, baik itu kesehatan, pendidikan, kemudian dari sektor ekonomi, dan yang terakhir yang tidak kalah penting ada konsultasi. Konsultasi itu nanti bisa berjenjang ke atas, ke Korkap, ke Korwil, ke provinsi, ke pusat begitu, dan harapannya teman-teman SDM PKH tetap kreatif, tetap produktif, dan selalu memberikan motivasi kepada KPM, jangan terlalu nyaman dengan mendapatkan bantuan, tetapi dengan mendapatkan bantuan itulah dia menjadi termotivasi untuk bisa tumbuh, contohnya dengan membuat hal-hal seperti ini gitu. Baik, terima kasih karena waktu kita terbatas Pak Theo, jadi 250 semoga bisa terselesaikan, dan mereka yang selama ini mungkin ada daftar list untuk bisa masuk di KPM itu bisa masuk, artinya PKH juga punya peran dalam rangka mengatasi pandemi sekaligus dampaknya, utamanya kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi ini Pak Theo. Dan ini memang perlu kerja keras dari seluruh SDM PKH di Kabupaten Klaten. Terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di bincang malam berikutnya hanya di Silat Budi. Saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.